elektronik, jadi tidak menggunakan jarum itu lagi. Mungkin itu tadi yang dapat digunakan sebagai yang dapat mempengaruhi kriteria pilihan para konsumen. Kemudian selanjutnya peran motivasi yang terakhir, mengarahkan faktor pengaruh yang lain. Jadi motivasi ini sendiri merupakan pendorong utama dari individu yang memaksa mereka untuk melakukan tindakan seperti yang di atas tadi. Dari motivasi timbul karena adanya kebutuhan, dan dari kebutuhan tersebut akan menimbulkan tekanan, dorongan. Setelah itu akan menuju ke perilaku. Jadi selanjutnya klasifikasi motivasi. Motivasi menurut Loden dan Della Vita 1999 dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pola sederhana atau simplified schema dan pola komprehensif. Untuk yang pertama, pola sederhana ini sendiri dibedakan lagi menjadi beberapa bagian. Untuk yang pola sederhana, yang pertama fisiologis dan psikogenik. Klasifikasi ini didasarkan pada kebutuhan yang mendasar, dan kebutuhan dasar ini berorientasi secara langsung pada pemenuhan kebutuhan biologis individu. Contohnya seperti yang dipakai contoh di atas tadi, seperti lapar, haus, dan sebagainya. Kemudian untuk pola sederhana yang kedua adalah kesadaran dan dengan ketidaksadaran. Motivasi dari setiap individu berbeda-beda dalam tingkatannya. Sejauh manakah individu atau konsumen tersebut menyadari motivasi tersebut. Jadi seberapa besar motivasi itu ingin dicapai, atau kebutuhan itu ingin dicapai oleh konsumen. Semakin besar kebutuhan yang ingin dicapai, maka motivasinya akan semakin besar. Kemudian yang ketiga adalah positif dan negatif. Motivasi dapat menggunakan positif atau negatif terhadap konsumen. Pengaruh positif ini dapat menarik konsumen mengarah pada tujuan yang diinginkan, sedangkan pengaruh negatif mengarahkan konsumen menjauh dari akibat yang tidak diinginkan. Semisal sebagai contoh, pengaruh negatif adalah penggunaan pasta gigi dengan motivasi menghindari kerusakan gigi, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah untuk pola komprehensif. Jadi untuk pola komprehensif sendiri
Sini ada kognitif dan afektif. Di sini ada 16 pengaruh utama motivasi yang didefinisikan oleh McGuire. Jadi konsisten. Jadi yang dilihat di sini yang satu konsisten. Jadi di sini artinya motivasi digunakan untuk menjaga dan mengorganisasi pandangan terhadap dunia. Misalnya konsumen yang menganggap bahwa sereal yang biasa dikonsumsi untuk sarapan sangat bergizi. Nah, tetapi ternyata kita melihat di majalah ataupun di televisi yang menyiarkan bahwasanya sereal ataupun roti yang kita konsumsi untuk sarapan setiap pagi itu ternyata tidak terlalu baik untuk dikonsumsi. Dengan demikian pastinya kita akan merasa atau timbul rasa tidak nyaman, dan kemudian kita pasti akan mencari penjelasan dan ketidakkonsistenan dari berita mengenai sereal yang kita konsumsi tersebut. Kemudian yang kedua, attribution. Di sini Jonathan motivasi digunakan untuk memahami atau menyimpulkan penyebab dari berbagai peristiwa. Motivasi ini menjadikan seseorang mengenakan ciri-ciri atau atribut tertentu untuk memahami suatu. Motivasi atribut ini mendorong seseorang untuk lebih memahami orang lain. Di sini di attribution ini sendiri dibedakan menjadi ke dalam 3 hal, yaitu kesimpulan penyebab dan berbagai peristiwa. Yang kedua, kesimpulan penyebab dan berbagai peristiwa. Untuk lebih mempermudah, ke contoh, seperti ini. Jadi seumpama ada seorang konsumen, dia lantainya terbuat dari kayu, dan lantai kayu rumahnya tersebut berjamur. Hal ini kenapa terjadi? Ternyata karena ada kerusakan di mesin cuci yang dimiliki. Mesin cuci tersebut saat digunakan mencuci, air pembuangannya tidak terbuang secara semena, atau harusnya melewati pembuangan tapi dia tidak. Jadi dia keluar ke kemana-mana atau tidak ke jalan yang seharusnya. Dia lari ke lantai dan kemana-mana, sehingga menyebabkan lantainya berjamur. Dengan demikian, maka ia memiliki motivasi. Apakah motivasi tersebut? Motivasinya adalah untuk menserviskan mesin cuci agar lantai kayu tersebut tidak rusak lagi. Jadi yang disebutkan kesimpulan penyebab dari berbagai peristiwa. Jadi yang berdampak kepada lantai berjamur, tetapi yang menyebabkan adalah mesin cuci yang rusak. Jadi dari mana awal mula permasalahan itu? Jadi itulah yang harus diperbaiki.
Kemudian yang kedua itu kecenderungan dari seorang untuk mengerti sikap. Nilai-nilai dari perilaku mereka, motivasi atribut akan mendorong seseorang untuk mengenal dirinya sendiri. Contohnya, kita setelah pulang kerja, kita merasa capek. Bagaimana cara menghilangkan capek? Mungkin yang telah kita pahami, untuk menghilangkan capek tersebut kita bisa mandi dengan air hangat seperti itu. Sehingga dengan demikian, di masa mendatang atau hari-hari berikutnya, kita akan menggunakan mandi air hangat setiap pulang kerja. Nah, jadi sinilah kecenderungan dari seorang untuk mengerti sikap atau mengerti seperti apa untuk menghilangkan mungkin untuk menghilangkan rasa capek itu tadi pada contoh ini. Dan yang ketiga masih pada atribut. Yang ketiga yaitu kesimpulan tentang alasan mengapa orang lain melakukan tindakan tertentu. Contohnya, saat kita melihat sendiri, jika mungkin dijajarkan ada toko baju, dan di situ ada dua kalangan istilahnya, kalangan mungkin anak muda dan yang satu sudah agak tua seperti itu mungkin contohnya. Mungkin selera atau keinginan untuk membeli baju itu juga berbeda-beda dari yang muda dan yang tua. Dari corak contohnya, coraknya seperti apa? Biasanya kalau anak muda itu cenderung lebih memilih yang cerah. Untuk orang yang agak tua mungkin dia lebih memilih pakaian dengan corak atau dengan warna yang lebih gelap seperti itu. Terus mungkin modelnya untuk anak mungkin yang agak pas dengan badan. Mungkin untuk orang yang agak tua dia lebih memilih baju yang agak longgar seperti itu. Kemudian yang ketiga, kategorisasi. Motivasi digunakan untuk mengkategorisasikan informasi yang rumit agar dapat digunakan untuk mengatur dan menangani informasi tersebut menjadi lebih mudah. Jadi seperti pengertiannya, motivasi ini digunakan untuk mengkategorikan informasi yang rumit atau yang sulit menjadi informasi yang lebih mudah untuk dipahami. Sebagai contoh, di sini adalah mungkin kita memiliki banyak pakaian. Untuk mengkategorikan agar itu lebih mudah dimengerti, mungkin kita mengkategorikan ke dalam jenis pakaian itu ada yang pakaian resmi, ada yang pakaian santai, ada yang pakaian rumah, ada yang pakaian kerja, ada yang pakaian tidur seperti itu. Jadi dikategorikan agar lebih mudah untuk dimengerti. Kemudian yang selanjutnya yaitu objektifikasi. Objektifikasi ini sendiri adalah motivasi digunakan sebagai tujuan informasi dari luar di samping refleksi dari dalam untuk mengambil kesimpulan tentang nilai dan sikap seseorang. Ini hampir mirip dengan